Keyakinan Kapten Persib Bandung di penghujung putaran pertama, kuasai klasemen. Persib Bandung berpeluang besar mengambil alih posisi Borneo FC di puncak klasemen. Bahkan, kans itu bisa datang pada laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Persib akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu 27/12/2025. Jika menang, maka Persib akan naik ke posisi pertama menggeser Borneo FC. Persib unggul head-to-head saat poin sama-sama 34. Persib akan tetap di posisi pertama kalau Borneo FC kalah di markas Malut United. Persib saat ini di posisi kedua dengan poin 31, sedangkan Borneo FC di puncak klasemen dengan poin 34. Sebelum putaran pertama selesai, target kita nomor 1 seperti musim sebelumnya, ujar Klopp. Pada Liga 1 2024-2025, Persib naik ke posisi pertama pada pertandingan ke-17. Saat itu, Persib menghadapi Persis Solo pada laga tunda. Setelah itu, Persib menjaga konsistensi di puncak klasemen hingga akhirnya juara back-to-back. Kami masih ada 2 pertandingan lagi setelah melawan PSM. Saya yakin kita bisa di atas, ucapnya. Sementara itu, Bojan Hodak pamer ngerinya kandang Persib untuk tim tamu. Musim ini, dalam beberapa pertandingan terakhir begitu fantastis. Musim ini, kami selalu memenangi semua pertandingan di kandang, dan satu-satunya tim yang keluar dari GBLA dengan membawa 1 poin ialah Lion City Sailors di AFC. Sisanya, semua laga resmi kami menang di kandang, ujarnya. Bojan Hodak menilai hal tersebut tak terlepas dari hadirnya Bobotoh. Kehadiran Bobotoh mampu membuat para pemain Persib tampil lebih baik di lapangan. Bojan Hodak berharap Bobotoh kembali memenuhi stadion saat Persib melawan PSM. Tentunya, ketika stadion penuh, tidak mudah untuk bermain di sini. Nyaris semua lawan merasakan itu. Saya hanya berharap tidak ada lagi orang yang membawa flare ke stadion, karena itu mahal, ujarnya. Sementara itu, Persib Bandung jalani Boxing Day versi Liga Indonesia. Tom Haye bereaksi keras. Persib Bandung masih harus menjalani 1 pertandingan di penghujung tahun 2025, yakni dengan menjamu PSM Makassar pada Sabtu besok. Pertandingan tersebut dinilai mirip dengan momen Boxing Day di Liga Inggris. Pasalnya, Persib Bandung tetap harus bertanding di saat sebagian besar klub Indonesia menjalani masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Gelandang Persib Bandung Tom Haye memiliki pandangan tersendiri terkait laga yang digelar di akhir tahun ini. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai kondisi kompetisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan Eropa. Saya bisa katakan, bagi saya ini sangat gila menempatkan jadwal pertandingan pada 27 Desember. Saya rasa semua orang tahu bagaimana periode ini. Jadi bagi kami harus bermain di waktu seperti ini, menurut saya itu gila. Haye menambahkan, jadwal pertandingan di penghujung tahun membuat kondisi tim menjadi kurang ideal, terutama dari sisi kebugaran pemain. Momen libur akhir tahun yang seharusnya dimanfaatkan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga, justru tetap harus diisi dengan latihan dan persiapan pertandingan. Situasi tersebut dinilai cukup berat bagi para pemain, terutama ketika melihat jadwal tim lain, waktu yang mereka miliki, sementara kami di periode ini masih harus bermain, tuturnya. Meski demikian, pemain yang pernah membela Almere City itu menyadari bahwa pertandingan tetap harus dijalani secara profesional. Menurut saya ini tidak benar, tetapi di sisi lain kami tahu bahwa kami harus melakukannya. Jadi kami akan tetap bersiap dan memastikan kondisi kami siap untuk pertandingan, tandasnya. Berita lainnya, gila, pulus Persib tidak ada habisnya. Marten Paes dan Joey Pelupesi disebut merapat ke Persib. Efek lolos 16 besar ACL dan kekuatan finansial Maung. Iya, kabar panas datang dari Bandung. 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Marten Paes dan Joey Pelupesi, dikabarkan semakin dekat untuk berseragam Persib Bandung. Rumor ini langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional, mengingat keduanya merupakan figur penting di Timnas Indonesia dan saat ini masih berkarir di luar negeri. Jika benar terwujud, transfer ini akan menjadi salah satu langkah paling ambisius Persib dalam beberapa musim terakhir. Isu merapatnya Paes dan Pelupesi juga tidak bisa dilepaskan dari momentum kebangkitan Persib Bandung di level Asia. Keberhasilan Maung Bandung melaju ke babak 16 besar ACL 2 2025-2026 membuat klub membutuhkan kedalaman skuad yang lebih kuat, sekaligus mencerminkan stabilitas finansial klub dan visi jangka panjang manajemen dalam membangun masa depan klub.
Rumor transfer kian menguat dan sinyal positif dari manajemen Persib. Menjelang dibukanya bursa transfer tengah musim Super League, Persib Bandung kembali menjadi sorotan. Mengutip laporan akun footfocus.id, Marten Paes dan Joey Pelupesi disebut telah mencapai kesepakatan awal dan hanya selangkah lagi bergabung dengan Maung Bandung. Langkah ini diyakini sebagai strategi manajemen Persib untuk menghadapi jadwal super padat, baik di kompetisi domestik maupun babak gugur ACL 2. Persib memang membutuhkan tambahan pemain berpengalaman internasional setelah melepas beberapa pilar, termasuk William Marsilio. Manajemen PT Persib Bandung bermartabat tidak menampik bahwa mereka sedang aktif berburu pemain baru. Deputy CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan mengkonfirmasi bahwa daftar belanja sudah disiapkan sejak jauh hari. Kita doakan saja, keberhasilan 2 pemain naturalisasi musim ini menjadi tolak ukur kami untuk mengulangi kesuksesan yang sama, ujarnya. Menariknya, saat ditanya soal rumor Marten Paes dan Joey Pelupesi, Aditya tidak menutup pintu. Ia justru melontarkan pernyataan yang memancing spekulasi. Bisa saja rumor menyebut Joey Pelupesi, tetapi yang datang justru Marten Paes. Kita tidak tahu. Yang pasti, kami mencari yang terbaik. Tambahnya, investasi besar tapi sejalan dengan ambisi Asia. Mendatangkan Paes dan Pelupesi tentu bukan perkara murah. Berdasarkan data pasar per Desember 2025, nilai pasar Marten Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia mencapai sekitar 26,07 miliar rupiah. Sementara Joey Pelupesi, gelandang bertahan yang bermain di Belgia, memiliki nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah. Total investasi yang bisa menembus puluhan miliar rupiah ini menjadi tantangan serius bagi keuangan klub. Namun dengan status Persib sebagai peserta 16 besar ACL 2, peluang pemasukan dari hadiah kompetisi, sponsor, dan peningkatan nilai komersial klub pun ikut terbuka lebar. Dari sudut pandang bisnis, transfer ini bisa menjadi langkah strategis, bukan sekedar belanja mahal. Berita lainnya, meski dirumorkan akan kembali ke Italia, Federico Barba akhirnya sepakat untuk tetap bersama Persib hingga kontraknya berakhir. Iya, akhir-akhir ini rumor kepergian Federico Barba semakin santer. Bukan masalah finansial, rumor kepergian Barba adalah murni karena faktor keluarga dan kesehatannya. Sejujurnya saya merindukan keluarga saya. Saya sedang berada di periode yang rumit. Saya sempat sakit dan masuk rumah sakit. Itu tidak mudah, katanya. Atas pernyataan tersebut, akhirnya muncul nama yang dirumorkan akan menggantikannya. Nama Andrea Tiritiello pun mencuat ke permukaan. Bek berkebangsaan Italia itu konon masuk radar Persib Bandung. Namun Persib tak sendirian. Perjaja pun dikabarkan mau menarik tanda tangannya. Andrea Tiritiello adalah pemain bek tengah berusia 30 tahun yang kini bermain di klub Serie B Liga Italia Virtus Entella. Ia bersama Virtus Entella sejak Juli 2024 dan kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026. Namun belum lama ini, kabar Federico Barba akan henggang tidak mencapai kesepakatan dengan klub incarannya yaitu Pescara FC. Manajemen Persib menggagalkan skema pinjaman tersebut. Akun Instagram yaitu footfocus.id membenarkan hal itu dengan postingannya. Tentu kabar ini menjadi kabar bahagia bagi Persib dan Bobotoh bahwa sosok Barba menjadi pemain vital di lini belakang Persib saat ini.